sebagaimana ketetapan Tuhan. Layakkan kami semuanya dikerjakan oleh pengajaran firman-Mu, oleh kuasa pengurapan Roh-Mu. Kami boleh menjadi pelaksana dari kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
masing-masing pribadi mencapai standar ketetapan Tuhan, menjadi bangunan rumah rohani, menjadi bagian dari gereja sebagai organisme tubuh Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau di dalam Wahyu pasal 14 dikatakan gereja Tuhan sedang mempelai Tuhan itu menjadi persembahan sulung bagi anak domba. Menjadi persembahan yang terbaik. Sulung itu yang pertama, sulung itu bisa dimaknai sebagai yang terbaik. Sulung itu dikhususkan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita baca bagaimana gereja Tuhan yang kenyataannya manusia darah daging yang secara umum mewarisi dosa ketidaktaatan sejak di Taman Eden. Dosa yang dibuat oleh Hawa karena bujuk rayunya setan waktu itu, sehingga keluarga yang dibangun oleh Tuhan, dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola, mengupayakan harmoni kehidupan di Taman Eden, tidak lagi mengikuti aturannya Tuhan. Keluarga yang dipercaya, keluarga yang sulung, keluarganya Adam dan Hawa, karena tidak dengar-dengaran suara roh, lebih cenderung ketika ada suara asing, maka suara setan yang memakai jasadnya si ular itu akhirnya dipikir, dan apa yang menjadi suara asing itu ditaati oleh Hawa. Singkat cerita, Hawa jatuh dalam dosa dan akhirnya Hawa diusir dari Taman Eden. Tentunya beserta suami. Kenapa suami juga tidak tegak mengikuti aturannya Tuhan? Jadi ikatan suami istri itu terikat dalam satu hukum, dalam satu tatanan. Ketika satu jatuh dalam dosa, maka dosa itu mengalir, dan dosa itu juga diterima oleh Adam. Adam sepakat dengan apa katanya Hawa, dan kita tahu akhirnya sejarah Taman Eden selesai saat itu juga. Tidak lagi ditempati oleh orang yang memiliki identitas sulung bagi Allah. Manusia sudah cacat, sudah jatuh dalam dosa, dan akhirnya harus berproses keluar dari Taman Eden. Saudara terkasih dalam Tuhan, Ibrani pasal yang ke-12 kita baca bagaimana menjadi persembahan sulung. Ini tabisan gereja. Gereja menjelang kedatangan Tuhan harus menjadi persembahan sulung, harus menjadi yang terbaik. Ibrani pasal 12 mulai ayat pertama, nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ya, di sekitar kita, perjalanan iman kita semakin hari tentunya tidak akan semakin
ringan menurut ukuran darah daging. Sebab apa? Di sekitar kita banyak oknum, banyak makhluk yang menyaksikan perjalanan iman kita, sampai digambarkan karena banyaknya oknum, banyaknya makhluk, digambarkan bagaikan awan yang mengelilingi kita. Di sebab itu hambatan, rintangan dalam kita melangkah dalam tahapan-tahapan iman, dikatakan di situ ada, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Menghadapi rintangan, menghadapi hambatan, menghadapi penghalang, itu beban. Kok dosa harus dikerjakan dengan tekun. Tekun berfokus pada kewajiban atau aturan perlombaan itu supaya suara-suara asing yang bagaikan awan, suara-suara penonton yang banyaknya bagaikan awan di sekitar kita, tidak mengganggu fokus kita dalam menjalani jalur perlombaan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dengan mata yang tertuju pada Yesus. Jadi untuk menjadi yang sulung, untuk menjadi yang terbaik, tanggalkan dosa, campakkan dosa itu. Terus poin yang kedua, fokus. Fokus kepada firman, fokus kepada Kristus yang sudah berkorban, yang sudah melakukan kesempurnaan kasih karunia demi membebaskan kita. Berkali-kali kita menerima pertolongan Tuhan, berkali-kali kita menerima lawatan Tuhan, berkali-kali kita dibangkitkan Tuhan, berkali-kali kita ditopang oleh Tuhan. Seringkali manusia menjadi bertanya-tanya juga, lagi-lagi menghadapi tantangan, lagi-lagi menghadapi rintangan, bertanya lagi, Tuhan, bagaimana aku bisa keluar dari rintangan ini, melewati rintangan ini? Kalau kita belajar bagaimana Tuhan berkali-kali menolong kita, bagaimana Tuhan caranya berkali-kali menopang kita, mengokohkan kita, membangun kita, maka bagian yang harus kita pahami, fokus bahwa kasih-Nya Tuhan tidak berubah atas kita. Amin. Fokus bahwa anugerah-Nya Tuhan tidak pernah berubah atas saudara. Berapa kali juga kita mengecewakan Tuhan. Berapa kali juga kalau saudara harus sadar menghitung mengecewakan Tuhan. Berapa kali kita menolak kehendaknya Tuhan, berapa kali kita menolak kehendaknya Roh Kudus itu. Tetapi kasih-Nya Tuhan toh tetap juga mengasihi saudara, dikuatkannya tubuh saudara, disehatkannya tubuh saudara, sel-sel tubuh saudara dibangun setiap detik tanpa saudara perintah.
Dan semuanya itu terus, regenerasi sel itu terus dikerjakan sampai saudara hidup sampai saat ini. Segala sesuatu yang banyak tidak kita pahami, itu wilayahnya Tuhan, itu dikerjakan Tuhan untuk kebaikan kita. Fokus kepada Kristus. Kalau kita fokus kepada Kristus, lanjutnya, yang memimpin kita dalam iman, terus, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ini standarnya, menjadi persembahan sulung iman kita, kasih kita, pengharapan kita, targetnya sempurna. Dalam tahapan demi tahapan mencapai kesempurnaan, ada saatnya seakan berhenti. Ada saatnya orang mengatakan, kok begini-begini saja. Kenapa hidup seperti ini? Jenuh, bosan. Kalau saudara tidak pernah ngobrol, tidak pernah sharing, tidak pernah ada komunikasi antar organ tubuh Kristus, pasti saudara sulit mengatasi kejenuhan. Jika manusia berpikir saudara paling menderita, menghukum diri sendiri, saudara paling gagal. Menghukum diri sendiri, saudara paling tidak berdaya. Dan semua yang negatif-negatif itu dikumpulkan dan saudara simpulkan sendiri, dan akhirnya saudara menghukum diri sendiri. Ya sudah, kalau sudah begini, ditambah lagi, berarti Tuhan tidak sayang sama saya. Kalau sudah tidak disayang Tuhan, harus dipeletes begini-begini, kan gitu kan. Pengalamannya Ayub itu jangan terulang atas kita, jangan terulang atas saudara. Pengalaman yang bagaimana, pahit hati, sampai Tuhan juga dimarahi sama Ayub. Bahkan Tuhan ditantang sama Ayub. Tuhan ganti nantang Ayub. Coba belajar sabar. Orang berhikmat, bermakrifat itu tidak mau gigi mongso. Orang berhikmat, bermakrifat itu ngikuti alurnya Tuhan. Jadi bukan hanya memeluk agama, bukan memeluk kitab. Banyak orang memeluk agama, setia beribadah, syariatnya ditaati luar biasa. Bahkan tiap hari berapa kali menyembah, seminggu berapa kali ibadah raya, ditambah doa puasa dan lain sebagainya. Tetapi lupa untuk mengasihi sesama, lupa untuk mengasihi suami, lupa untuk mengasihi istri, lupa mengasihi anak-anak. Ada kebencian yang muncul, yang tumbuh di dalam hatinya. Kelihatannya memeluk agama, pemeluk agama, pemeluk agama, pemeluk agama, tetapi tahu-tahu kena kasus pembunuhan, tahu-tahu kena kasus pencurian, penganiayaan, dan lain sebagainya, berbagai bentuk kejahatan. Kenapa bisa begitu? Apakah mereka tidak tahu agama, tidak tahu kitab suci? Oh banyak, mereka pemeluk agama yang taat. Ternyata yang dipeluknya hanya agama, tetapi tidak pernah bisa merasakan pelukan kasih Tuhan. Karena hidupnya tidak pernah merasakan pelukan kasih Tuhan, maka dirinya juga tidak pernah bisa mengasihi sesamanya. Coba fokus
kepada Kristus yang memimpin kita kepada iman dan membawa kita kepada kesempurnaan iman itu. Tidak usah kita mengatakan, oh imanku 100%, oh imanku 1000%. Ada yang mengatakan imannya 1.000.000%, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa, banyak kok. Iman hanya dalam perkataan tapi tidak pernah melakukan sesuatu, itu iman yang tidak berguna. Percaya Yesus adalah penuh kasih sayang, tetapi dalam dirinya penuh kebencian. Apa iman seperti itu? Mulutnya menyembah Tuhan, mulutnya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, tetapi tidak pernah bisa mengalirkan pengampunan. Saya meneliti kehidupan, bukan menghakimi, tetapi yang saya lihat nyata. Levelnya pendeta kalau sudah benci, maksud ada kebenciannya itu dibawa mati, sampai dipukul Tuhan, apa-apa yang dimiliki habis total, tanahnya, rumahnya besar, warisannya banyak. Jam melihat sendiri, akhirnya tidak punya rumah. Dan diakhiri masuk ke liang kubur masih dalam kebencian. Saudara, kepahitan hati adalah kebinasaan bagi jiwa seseorang yang menyimpannya. Dan ternyata memberikan pengampunan itu tidak mudah. Orang mengatakan, wah aku sudah dosaku sudah diampuni, tetapi kalau di dalam diri manusia itu menyimpan kepahitan hati, orang itu belum menerima pengampunan. Manusia yang merdeka adalah manusia yang sudah menerima pengampunan karena hidupnya sudah dimerdekakan. Amin. Ketika kita sudah dimerdekakan, maka hidup kita menjadi berkah. Iman kita bertumbuh ketika hidup kita menjadi berkat. Itu bagian jalur perlombaan yang harus kita kerjakan. Tuhan membawa hidup kita masuk ke dalam kedewasaan iman. Ayat seterusnya, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, bertekun untuk mencapai kesempurnaan iman. Ada prosesnya, ada penyangkalan diri. Keinginan roh berbeda dengan keinginan daging, bertolak belakang dengan keinginan daging. Keinginan Roh Kudus membawa kita dalam tahapan demi tahapan menuju kesempurnaan iman. Keinginan daging mengikuti keangkuhan hidup, mengikuti keinginan mata, mengikuti keinginan rasa, yang itu jauh dari kehendaknya Tuhan. Sebetulnya masing-masing kita bertekun, tekun pikul salib, ganti sukacita, dan yang disediakan bagi dia, terus yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, ketekunan Kristus menjadi contoh untuk mencapai kesempurnaan hidup. Dalam darah daging, dia menjalani proses itu sesuai aturan Bapa. Dan ketika itu dikerjakannya dengan sukacita, dengan fokus kepada aturannya Bapa, maka dia kembali juga dalam kemuliaan. Terus, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa.
dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, ya, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? hai anakku, Janganlah anggap enteng didikan Tuhan, jangan anggap enteng didikan Tuhan itu, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Amin. Ada saatnya, ini bentuk kasih sayang Tuhan. Ketika manusia, umat pilihan Tuhan, imam rajani itu dididik, maka didikan itu tentunya secepatnya kita respon. Kita belajar dengar-dengaran. Ada apa? Ada kehendak apa? Ada maksud Tuhan apa di balik didikan ketika kita dihajar, ketika kita disesah, diingatkan. Kalau sudah ada kata menghajar dan kata menyesal, maka ini didikan kasar. Ini cara Tuhan mendidik umatnya dengan cara yang kasar. Bukan nasihat lagi, bukan firman yang dibacakan lagi, bukan firman yang diperdengarkan lagi, tetapi menghajar dan menyesal. Ini didikan nyata, kasar. Contohnya, dari tidak punya apa-apa, bergumul kasih karunia Allah mengalir atas orang itu. Ketika bertumbuh, Tuhan percayakan kuasa, dipercaya kuasa, kekayaan finansial juga dipercaya, kekayaan ilmu juga dipercaya, kekayaan pengalaman hidup mengurai persoalan dipercayakan juga semakin bertambah-tambah. Ketika semua bertambah-tambah, manusia yang mestinya berfokus kepada firman, yang mengikuti aturan firman, menerima anugerah kemerdekaan hidup itu, penebusan itu diterimanya, Roh Kudus, pengorbanan Kristus yang memerdekakannya itu diterimanya dengan baik, maka dia juga bisa memerdekakan orang. Tetapi kenyataannya tidak. Ada juga manusia yang ketika dipercaya oleh Tuhan justru tidak mengucap syukur. Ya tadi saya ceritakan tadi gambarannya. Ya pendeta, asetnya banyak secara materi, asetnya banyak, rumahnya besar, bukan besar, besar, lahannya luas. Tetapi ternyata dia menyimpan kepahitan hati, tidak mau mengampuni, tidak mau melepas pengampunan. Tuhan menghajarnya setahap demi setahap, finansialnya itu gugur dikuasai orang, sampai akhirnya tidak punya rumah. Sudah begitu tetap tidak mau mengampuni, tidak mau melepaskan pengampunan, tetap sakit hati. Terus waktu berjalan dihantam dengan penyakit, juga tidak sadar-sadar, tidak mau berdamai, tidak melepas pengampunan. Bertahun-tahun, cukup lama, bertahun-tahun dihajar dengan sakit penyakit, tetap tidak mau mengampuni, disiksa terus dengan penyakit. Ini nyata, ini saya lihat sendiri. Apa sih manusia kok sampai sebegitu kekehnya mempertahankan, menyimpan kepahitan hati, perasaan, merasa harga dirinya direndahkan, merasa harga dirinya tercapak, merasa harga dirinya betul-betul tidak
ditempatkan pada posisi yang sesungguhnya, ya sudah, itu pribadi. Itu pribadi. Bencinya bukan kepada komunitas, tetapi kepada pribadi. Ada orang yang betul-betul mempertahankan perasaannya demi ego, yang akhirnya dibawa mati. Ada banyak. Tuhan maksa, Tuhan sudah ingatkan lewat hambanya, sudah diingatkan lewat para hambanya, lewat para gembala sudah diingatkan, lewat para imam mungkin, lewat saudaranya sudah diingatkan. Secara langsung Tuhan sudah mendidiknya sedemikian, tetap sakit hati, tetap pahit hati, ya sudah. Itulah keputusan manusia. Jadi Tuhan tidak mau, istilahnya dipaksa untuk mengubah seseorang. Kalau manusianya tidak mau berubah, tidak mau rendah hati, Tuhan mau dipaksa. Kasih karunia masing-masing itu untuk menjadi persembahan sulung bagi anak domba. Maka janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jangan remehkan didikan Tuhan. Jangan putus asa apabila diperingatkan. Jadi diingatkan kerja lalai, kerja salah, bahkan tidak mengerjakan, diingatkan, jangan putus asa. Didikan itu baik, dimanapun juga. Tujuannya kalau orang tua itu mengingatkan, saudara, anak-anakku yang manis, yang cantik, yang ganteng, kalau diingatkan orang tua, supaya apa? Supaya di setiap tempat sikapmu itu tidak mempermalukan dirimu. Makanya orang tua selalu pesan-pesan, wanti-wanti, nah harus begini, harus begitu. Kadang anak bosan dengan didikan, jawabnya tidak santun. Iya, mama itu lo ngomong terus. Pokoknya papa kan lo meneng baik. Papamu meneng baik, mergone seneng kan ini. Mual. Rutin apa wis mual kan ini. Harus ngomong apa meneh? Bersyukur masih ada mama yang mau ngomong. Kadang kalau anak itu tidak terdidik dengan baik, bagaimana anak itu beretika, di jalan ada etika, di rumah sakit ada etika, di sekolah ada etika, dimanapun kita ini ada, di hutan pun ada etika kok. Amin. Di hutan loh, ada ndak etika, ada ndak aturan? Apa terus karena di hutan terus sudah sembarangan? Oh ya kita bakar bareng-bareng biar meriah, biar rame gitu, biar heboh. Di hutan pun ada aturan, di laut pun ada aturan. Di mana kita ada, itu ada etika. Kalau orang tua itu menyampaikan didikan, menyampaikan teguran, jangan anggap enteng, jangan anggap itu barang yang remeh. Tujuannya apa? Membekali anak-anak supaya sikapmu tidak mempermalukan dirimu sendiri. Itu yang poin pertama. Kan ada anak melakukan sesuatu itu justru malah merugikan dirinya sendiri. Poin kedua, ketika dirinya sendiri dirugikan, dipermalukan. Poin yang kedua, orang bertanya, iki anake sapa? Kan gitu kan tentunya kan. Kalau sudah ada pertanyaan, iki anake sapa? Lah sudah itu, walah, orang mesti gitu. Oh ya memper. Kan jadi tidak enak, jadi tidak enak semua. Jadi dimanapun juga hati-hati, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Menjadi persembahan sulung itu nanti kalau bisa tampil yang baik, yang terbaik, di sana kan berarti ada
Kalau bicara fokus tadi, nanti di sana ada tanggung jawab, nanti di sana ada pengorbanan, nanti di sana ada kerelaan, di sana ada kekudusan. Kalau terbiasa fokus, oh ya aku dipercaya ini, aku harus tanggung jawab. Fokus. Bocah sekarang itu sekalipun sudah SMP mungkin nggak mudah. Jangankan SMP, SMA mungkin atau wis kuliahan, belum tentu loh punya kepekaan. Saya tidak pengen anak-anak kegerakan itu terus apa istilahnya, mati rasa. Bukan kepekaan yang dimiliki, tapi kepekaan. Ngerti pekok? Nggak peka. Tidak bisa menempatkan diri, nggak bisa empati. Anak sekarang nyata-nyata dimintai tolong sekali, 2 kali, 4 kali, bahkan 10 kali, kadang tidak berangkat. Betul-betul generasi ini tahun berapa ini? Ini generasi apa ini? Artificial intelligence sekarang sedang dibahas di berbagai negara, di berbagai bangsa. Konferensi artificial intelligence sedang sedang dibicarakan di dalam konferensi internasional. Karena apa? Ya dulu si pembuatnya di antara juga sudah bilang, akhirnya si pembuatnya artificial ini dia keluar dari komunitas itu. Karena apa? Dia berpikir, wah ini nanti kalau suatu saat meledak, hancur di generasi. Generasi yang tidak lagi pegang yang namanya etika. Jadi akhirnya kan dalam konferensi itu mau mempersalahkan, karena negara ini enggak. Artificial intelligence itu lahir, dia muncul bukan karena satu negara. Mereka takut. Pemimpin-pemimpin bangsa itu takut. Nanti menjadi bom waktu yang ini justru merusak generasi. Karena banyak yang tidak bisa memanfaatkan dengan bijaksana. Indonesia terutama itu menjadi pasar terbesar di dunia. Saya katakan di Israel, di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab itu tidak ada anak-anak pegang gadget. Karena mereka tahu sudah dampaknya apa. Nanti setelah dewasa 17 tahun ke atas baru mereka pegang. Ya, saudara pegangi anak-anak, pegang HP. Awalnya main ini main itu. Seberapa mampu saudara memproteksi anak-anak itu? Tidak mampu juga. Tahu-tahu nanti iklan dewasa keluar di situ. Kira-kira begini. Saudara, kalau saudara baca mungkin di Facebook atau di YouTube, di media sosial lainnya, di satu daerah dalam kurun waktu 2 bulan, angka perceraian sudah 5.000 pasang nikah dalam kurun waktu 2 bulan.
dalam itu satu kabupaten. Pernikahan pada akhir zaman itu kayaknya bukan sesuatu yang sakral lagi. Mereka anggap bahwa pernikahan ada duit, ada materi, lanjut, tidak ada putus. Saya baca itu, saya korelasikan dengan firman Tuhan. Pernikahan perempuan Sundal Babil, Wahyu pasal 17. Dasarnya hanya materi. Geopolitik itu karena materi. Kerjasama, sinergi antar lembaga, antar perusahaan, dasarnya materi. Ada maka eksis. Tidak ada materi, tidak bisa hidup. Ketika saya baca di satu daerah, kurun waktu singkat, angka perceraian saat itu banyaknya. Ada yang mengatakan, ada analisis meneliti dampak dari gadget, dampak dari ekonomi, dan banyak faktor. Bahkan dikatakan di sana, sekalipun khusyuk memeluk agama, khusyuk beribadah sehari sekian kali, itu tidak menjamin. Sampai dituliskan demikian. Kalau tidak ada materi, maka pernikahan tidak bisa berlanjut. Tidak semua laki-laki dan 5.000 orang pasang nikah yang menuntut perceraian pihak wanita. Bukan pihak suami. Karena kalau dasarnya ekonomi, maka dinilai suami tidak bisa cari nafkah. Tidak memungkiri kondisi iman kekristenan. Kita tidak bisa mengelak dari kondisi akhir zaman. Ketika kita bisa melihat hal demikian, firman Tuhan sudah semakin jelas. Sementara dunianya sedemikian rupa. Ketika sekarang petani pada happy karena harga gabah juga bagus, harga jagung bagus. Bagi yang punya lahan, apakah kekristenan, jemaat Kristen hanya mau jadi penonton? Ketika yang lain berteriak-teriak, wah ini pengangguran banyak, wah ini perlu, kok tidak ada lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan sangat luas. Dipikirnya kalau perusahaan itu buka lowongan kerja, semua orang masuk ke situ, kan masuk perusahaan juga ada kriterianya, ada prasyaratnya. Nah, orang-orang yang tidak masuk prasyarat, tidak diterima di perusahaan-perusahaan, teriak-teriak sana sini, demo sana sini, protes ke pemerintah untuk buka lapangan pekerjaan. Tanah masih banyak di Indonesia ini. Kalau mau jadi petani, saya kira kalau mau jadi petani betul-betul tekun begitu, tidak mungkin kok sampai tidak bisa makan, sampai miskin, tidak mungkin. Sebab itu masing-masing harus paham, masing-masing harus belajar. Kembali lagi kepada persoalan didikan. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Kalau di tengah-tengah keluarga, bagaimana orang tua mendidik anak-anak, membekali anak-anak dengan etika, berbicara, bertindak,
dan lain sebagainya. Anak-anak, jangan anggap enteng didikan. Mulai dari komunitas kecil, bagaimana keluarga bisa mempersembahkan sesuatu yang terbaik. Orang tua itu selalu berjuang yang terbaik untuk anak-anaknya. Kan begitu. Ketika hati kita terfokus, pikiran kita terfokus kepada kebenaran firman Tuhan, percaya ada kuasa, ada kekuatan yang luar biasa itu yang sanggup memberi kekuatan baru dari hari ke hari untuk masing-masing pribadi berkarya, berkreativitas, sehingga menjadi jemaat yang diberkati Tuhan, tercukupi. Saatnya anak-anak sekolah bisa sekolah, saatnya anak-anak makan bisa makan dengan baik. Tidak usah bertahan dengan gengsi. Sekarang ini sudah semakin banyak generasi muda, milenial yang terjun di dunia agrobisnis pertanian. Kalau selama Indonesia ini dililit oleh gurita raksasa, sehingga ketika masa panen petani tidak bisa menikmati hasilnya, hanya balik modal, beli bibit, beli pupuk. Tapi puji Tuhan, kebijakan pemerintah cukup luar biasa sehingga para petani bisa merasakan hasil dari jerih lelahnya. Sebab itu, apa yang harus kita bawa di hadapan Tuhan supaya keluarga menjadi keluarga yang bisa mempersembahkan yang terbaik. Suami bekerja keras, beribadah maksimal, mempersembahkan yang terbaik, lakukan yang terbaik, sehingga keluarga diberkati Tuhan. Hatinya dipersembahkan menjadi persembahan yang sulung. Jaga kesulungan hati, jaga kesulungan pikiran, jika nanti dampaknya itu keluarga dalam damai, dalam sukacita roh itu, maka kita terus bertumbuh. Kita pasti berada dalam wilayahnya Tuhan. Kalau hari Minggu yang lalu, Kamis yang lalu saya sampaikan bagaimana menjadi persembahan yang sulung bisa mengharumkan komunitas kecil keluarga kita. Kita harus beranjak dari zona nyaman demi kebersamaan, bukan ego. Kalau kita bicara kebersamaan bukan ego, maka kita masing-masing pasti dibangun menjadi bagian yang mulia. Kalau kita menjadi bagian yang mulia, nanti digambarkan kita ini seperti getah damar, getah kulit lokan, getah rasa malang, kemenyan yang tulen, juga garam di sana. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya ciri khas. Tetapi yang terutama kita pahami, kita tidak bisa berdiri sendiri. Untuk menjadi persembahan yang sulung yang terbaik bagi Tuhan, supaya keluarga kita aman dalam perlindungannya, maka kita harus kolaborasi, kita harus sinergi. Keluarga harus mengintensifkan bangun komunikasi yang baik. Supaya apa? Supaya tidak salah paham. Lepaskan segala ego, campakkan segala ego, supaya harmoni kehidupan itu tercipta. Sehingga yang muncul bukan aroma getah damar, yang muncul bukan kulit lokan, yang muncul bukan getah rasa malang, bukan kemenyan, bukan bau garam, tetapi yang keluar di sana adalah aroma
ukupan dupa yang kudus. Pancaran aliran kemuliaan kasih itu menjadi nyata. Ketika itu menjadi nyata, dimanapun juga kita ada sebagai anak-anak yang terdidik, anak-anak yang beretika, menjaga etikanya. Saatnya pulang sekolah, pulang, itu namanya etika. Saatnya berangkat nyampe sekolahan, itu etika. Bantu orang tua bekerja, ini dan itu di lingkungan semua masing-masing, itu etika. Bagaimana masing-masing pribadi beretika membangun kebersamaan. Itu harus dipahami. Kalau tidak, malah nanti masa depan saudara sendiri menjadi repot, menjadi terganggu. Karena apa? Karena tidak bisa melakukan tindakan empati. Saudara terkasih dalam Tuhan, penyembah di dalam roh dan kebenaran adalah penyembah yang terus membawa hidupnya kepada tahapan demi tahapan, kepada tahapan demi tahapan, bahwa hidupnya dikendalikan oleh Tuhan sendiri. Ingat pujian yang sudah lama saudara tidak nyanyikan. Yesus, aku cinta padamu, hidupku ada dalam tanganmu, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan nama-Mu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau suruh mudiku. Ku takkan tenggelam, tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Topangan Tuhan itu berjalan lembut. Otoritas kasih-Nya Tuhan itu menembus relung hati yang paling dalam. Nah, seringkali suaranya Roh Kudus, suaranya Tuhan dalam kolaborasi spiritual laten, hati yang terdalam itu tertutup oleh padatnya pikiran dan perasaan manusia. Ilmu yang dipelajari di dunia ini lewat tayangan-tayangan ini dan itu yang banyak membuat hang. Sesuatu yang tidak berarti untuk masa depan hidup manusia dimasukkan dalam pikiran. Memori otak manusia itu ada batasnya.
Kalau saudara sudah banyak hang, blank, mau ngambil buku yang diambil malah pisau, mau ke dapur malah ke kamar mandi, akhirnya bingung toleh sana sini. Dari luar perlu sesuatu pulang ke rumah, dari kebun pulang ke rumah mau ngambil sesuatu, sampai di rumah bingung. Otak manusia itu terbatas. Balik lagi kita berfokus kepada Kristus, bagaimana Kristus membawa hidup kita kepada iman yang terus bertumbuh, kepada iman yang terus naik masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Ketika kita masuk ke dalam hadiratnya Tuhan, kita ternyata sedang berproses. Kita sedang berkolaborasi, kita dididik memahami bagaimana hati kita tetap fresh. Bagaimana kita memahami bahwa oh iya, ternyata aku tidak bisa sendiri. Suami merasa paling kuat, punya otoritas, kepala rumah tangga, merasa bisa sendiri semuanya. Kalau namanya sudah berkeluarga, saudara ternyata bukan orang yang satu-satunya memutuskan perkara di tengah-tengah keluarga. Di sana ada suaranya istri, ada suaranya anak. Kalau tambah lagi ada suaranya cucu. Semakin banyak bagian organ-organ dalam hidup saudara, sebenarnya disitulah ada power yang semakin kuat. Tinggal tergantung atau sejauh mana saudara bisa menempatkan diri, memposisikan masing-masing power itu. Kalau getah damar, kulit lokan, satu sama lain sadar diri, oh iya, aku tidak bisa sendiri. Untuk dipersembahkan menjadi persembahan yang suluk, menjadi ukupan dupa yang mengharumkan kerajaan Allah. Maka aku tidak bisa dibakar sendiri. Aku harus bersama-sama diproses, aku harus sama-sama dipersembahkan di dalam ukupan itu. Jadi hidup kita menjadi persembahan suluk bagi anak dombaan. Itu kapan? Ketika kita sudah memahami diri kita dan kita siap bekerja sama satu sama lain, disitulah berarti pelayanan kita diperkenan Tuhan. Ketika saudara masih membawa identitas ego personal saudara, maka selamanya saudara tidak akan sampai di ukupan dupa. Dengan kata lain, kalau kita hanya personal ego yang kita kedepankan, maka kerajaan surga pun menolak kita. Tuh, apa dasarnya kok begitu? Iya, kita dipilih Tuhan itu untuk memberkati banyak orang, banyak jiwa-jiwa. Bukan ego mikir diri kita sendiri. Kita dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi saksi, menyaksikan dahsyatnya kuasa Tuhan itu supaya juga banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Jangan ada sakit hati, jangan ada kepahitan hati. Supaya hidup kita diberkati Tuhan, supaya hidup kita didewasakan. Kalau saudara membaca Ayub pasal 10, nanti tidak usah dibaca semua, kita sekilas saja. Ayub pasal 10. Ayub 10.
ayat 1. Apakah maksud Allah dengan penderitaan? Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Ya, Aku akan berkata, kepahitan hati, kepahitan jiwa, ini bahaya. Jadi kalau kita balik lagi ke tadi, kita korelasikan Ibrani pasal 12. Ketika kita dididik, jangan membiasakan diri menolak didikan itu. Jangan biasa diri sendiri akhirnya pahit hati, jengkel, tidak terima. Nanti dampaknya kurang bagus. Kepahitan hati sampai pada kepahitan jiwa. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku. seakan-akan Ayub malah nantang Tuhan dalam kepahitan. Kalau kepahitan hati sudah memuncak, Tuhan aja ditantang. Padahal awalnya Tuhan itu ngakui Ayub itu wah luar biasa, saleh. Pada zaman itu orang yang paling saleh itu Ayub. Ayub punya perusahaan restoran, punya perusahaan peternakan, punya perusahaan susu, punya perusahaan pertanian, banyak usahanya. Bisnisnya Ayub diberkati Tuhan. Tapi gara-gara kepahitan hati, personal egonya menguasai dirinya, Tuhan izinkan setan merusak bisnisnya, merusak perusahaannya, merusak nikahnya, merusak badannya Ayub sendiri. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan? Membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik. Usahanya Ayub diberkati kan juga Tuhan yang memberkati. Sehingga Ayub mengatakan, apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedang kau mendukung rancangan orang fasik. Ayub ini protes karena kepahitan hati tadi. Apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia? Tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki? Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku? Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tidak seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Ada saudara berani mengatakan aku tidak bersalah kok. Cari-cari terus dosaku, cari-cari terus kesalahanku. Ayub ini protes langsung kepada Tuhan. Saudara, jangan ada yang terjebak ketika firman Tuhan disampaikan, mencari-cari kesalahan, mengusut dosa. Masing-masing harus bertindak hati-hati ketika firman itu adalah Allah sendiri, Allah itu firman itu sendiri. Kalau seorang hamba Tuhan menyampaikan, ditugasi menyampaikan kebenaran firman Tuhan, nah kalau saudara memang tidak bersalah sesuai yang Tuhan sampaikan, ya sudah tenang saja. Tapi kenapa manusia banyak menjadi resah ketika firman Tuhan menyucikan, menguduskan, menegur, mengoreksi? Yang tahu kan hanya saudara. Kalau Tuhan berbicara, kenapa kamu curang? Nah saudara curang atau enggak? Kalau enggak, ya tenang-tenang saja lah. Firman itu tidak cuma untuk satu orang, firman itu untuk ribuan bahkan jutaan manusia di bumi. Ayub dalam perjalanan imannya terjebak. Ternyata dosanya Ayub pada perasaannya. Hati-hati makanya ketika usahamu, bisnismu berhasil, hati-hati. Jangan merasa paling berhasil, jangan merasa kuat, jangan merasa hebat. Rawan begitu itu. Tetap rendah hati, bahkan jangan sampai
kepahitan hati seperti Ayub, sampai jiwanya pahit. Punya kepahitan hati kepada seorang hamba Tuhan, kalau punya kepahitan hati kepada sesama, kepahitan hati kepada istri, kepahitan hati kepada suami, kepahitan hati kepada anak, apa yang sudah pertahankan sebenarnya? Gengsi. Merasa harga dirimu lemah ketika merendahkan hati minta ampun. Merasa harga dirinya tercampak. Padahal ketika seseorang itu merendahkan hati mohon ampun, disitulah harga dirimu sedang diambil dari perbudakan dosa. Ketika manusia dengan tulus hati mengatakan ampuni saya yang bersalah, saya yang berdosa. Jangan membangun keluarga dengan kecurigaan, jangan bangun keluarga dengan kecemburuan, jangan bangun keluarga dengan asumsi-asumsi yang buruk terhadap istrimu, terhadap suamimu. Bagaimana sudah mau mempersembahkan yang sulung bagi Tuhan, yang sulung bagi anak-anak, bagi keluarga. Kalau sudah membangun keluarga dengan kecurigaan, dengan cemburu, setiap keluar dicurigai, pegang HP dicurigai, sampai tidak boleh pegang HP sama sekali. Apa itu namanya dimerdekakan dalam Kristus? Saudara, banyak persoalan atas gereja Tuhan. Banyak persoalan atas umat Tuhan. Buang kepahitan hati untuk menjadi persembahan yang sulung. Rasul Paulus kepada jemaat Ibrani katakan, fokus kepada Kristus. Tajam, protesnya Ayub ini tajam. Tapi akhirnya setelah dididik Tuhan dengan berbagai macam cara, sampai kulitnya didiket total untuk memahamkan Ayub supaya Ayub tidak ego. Dosanya Ayub tersimpan dalam perasaannya. Takut didik anak-anak, takut negur anak-anak. Sampai anaknya dibiarkan pesta pora, mabuk-mabukan. Ludes semuanya. Kapan Tuhan menghantam? Sampai kapan Tuhan mendidik Ayub sampai sedemikian? Sampai Ayub sadar. Sehingga Ayub mengatakan, kalau dulu saya hanya mendengar, sekarang saya merasakan sendiri, saya melihat sendiri bahwa Engkau adalah Sang Maha Kuasa itu, Allah, Sang Dahsyat itu, Sang Maha Kasih. Setelah Ayub sadar diri, melepaskan pengampunan kepada sahabat-sahabatnya yang waktu itu sahabat-sahabatnya mengingatkan, yang waktu itu sahabat-sahabatnya menegur Ayub, yang waktu itu kasih masukan. Ayub dipulihkan ketika fokus, ketika sadar bahwa Tuhan itu luar biasa. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita menghadapi tahun demi tahun yang tidak semakin mudah. Target yang dikehendaki Tuhan menjelang kedatangannya
Gereja harus menjadi persembahan yang sulung. Bagaimana menjadi persembahan yang sulung? Kita tanggalkan dosa, hargai pelayanan imam besar, fokus kepada Kristus. Terus Dia menuntun kita kepada tahapan demi tahapan iman sampai pada kesempurnaan. Selanjutnya, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan remehkan, jangan bosan ketika diingatkan. Sebab dengan cara itu Tuhan mendewasakan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mulia sembah Raja mulia.